minyak membaca itu. Membaca utamakan media sosial itu melalui media sosial. Contohnya HP. Ini kan kita mau satu besar, jadi bagaimana cepat itu. Apa yang saya miliki saya beri habis untuk kita sekalian supaya kita menjadi Katolik yang berkualitas. Sekali lagi kita paling meriah. Sekali lagi masih. Terima kasih. Waktu ini terlalu singkat untuk kita berbicara tentang kitab suci, apalagi bersama pada itu. Karena itu biarlah lebih cepat begini supaya kita jangan sampai menimbulkan kebosanan. Masih ada waktu lagi supaya masih ada tahun depan, ada beberapa bulan berikut kita masih bisa bertemu dengan pada itu. Supaya jangan satu kali bertemu bolong satu kali dan habis memang masih ada waktu lagi. Nah, karena itu sekarang kita sampai pada penghujung acara kita. Kita akan menutup kegiatan kita. Mari kita mengikuti acara penutup ucapan terima kasih oleh Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Papua. Lalu karena kita ini banyak, sebelum Ketua Komisi saya mendapatkan satu orang mewakili kita, para peserta ini, untuk menyampaikan ucapan terima kasih atau sedikit memberi kesan. Memang tidak mewakili semua, tetapi paling kurang bahwa ada dari kita menyampaikan pesan dan kesan. Saya minta karena ini dua dekenan, satu dari Belu Utara, satu dari Malaka. Yang dari Malaka, itu maaf saya tunjuk saja.
Bapak Paulus dari Melaka, kebetulan dari Paroki Santo Antonius Padua Gereja Leon. Lalu dari Belu Utara satu orang ibu ini mewakili dari Katedral. Untuk itu saya beri kesempatan dari Bapak Paulus lebih dulu dari Melaka. Baik, kita sambut Bapak Paulus. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Yang saya hormati Pak Ito sebagai narasumber untuk kegiatan animasi fasilitator kitab suci. Yang saya hormati Komisi Kitab Suci dari Keuskupan Lampung II dan Provinsi Sudut Timur. Yang saya hormati Bapak Yos sebagai Sekretaris Umum Keuskupan Lampung II, Bruder Nabas yang saya hormati, Suster, Bapak Ibu sekalian, peserta animasi fasilitator kitab suci yang saya kasih. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili kita sekalian menyampaikan kesan dan pesan. Memang mula-mula saya merasa agak berat juga mengikuti kegiatan ini karena saya tidak tahu apa yang akan dibuat. Ya, ternyata setelah 1-2 hari dari sini saya mendapat kesan bahwa ini satu hal yang sangat menyentuh perasaan saya, sangat menyentuh karena ya banyak hal secara pribadi saya belum tahu juga, ya mungkin kita yang lain juga belum tahu. Selama 1-2 hari ini saya yang mempunyai kesan bahwa terlalu banyak hal yang sudah diberikan kepada kita dan untuk hayat selanjutnya, dan membuat kita mudah-mudahan semakin lama semakin mencintai kitab suci. Bukan hanya kita saja, tapi kita tanpa sebarkan informasi yang baik ini kepada teman-teman kita yang lain atau umat Allah yang lain yang berada bersama kita di provinsi. Baik, lalu pesan saya, ya sesudah kita kembali ke tempat kerja kita masing-masing, ke provinsi kita masing-masing, mari kita ya mengamalkan, melaksanakan, dan membuat kitab suci ini lebih membuat orang lain tertarik kepada, menjadikan kita berusaha supaya orang lain menjadikan kitab suci ini sebagai surat cinta yang harus dibaca dan memberi kesan yang terdalam bagi setiap orang. Jadi kita berusaha supaya orang lain juga mencintai kitab suci, membaca kitab suci seperti surat cinta yang diberikan oleh orang yang mencintai kita. Ya, jadi saya kira ini saja atas nama teman-teman dari Dekret Melaka, kami menyampaikan ucapan limpah terima kasih kepada Pak Ito yang sudah memberikan kami banyak informasi tentang kitab suci. Ya. Lalu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Komisi Kitab Suci Provinsi Sudut Timur yang bekerjasama dengan Komisi Kitab Suci Keuskupan. Lalu kepada Bapak Yos bersama Bruder Nabas yang sebagai panitia untuk kegiatan ini, kami menyampaikan banyak terima kasih karena kami telah dibekali dengan banyak hal, terutama kaitan dengan kitab suci yang merupakan surat cinta, yang merupakan kitab yang paling suci untuk dibaca dan dihayati dan diamalkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami mohon maaf kalau seandainya selama kurang lebih 1-2 hari ini ada sikap dan perbuatan kami yang sedikit ya mengecewakan atau membuat hati tergores, sekali lagi kami mohon dimaafkan. Ini saja, terima kasih atas perhatian kita sekalian. Terima kasih Bapak Paulus.
melangkah. Selanjutnya kesan dan pesan mewakili para peserta dari Dekan Binuta, Ibu Emi, saya persilakan. Yang terhormat Bapak Ketua, yang saya hormati Komisi Kitab Suci SPD, yang saya hormati Komisi Kitab Suci Keuskupan Atambua, yang saya hormati pula teman-teman penggerak Kitab Suci peserta pelatihan 2 hari ini. Saya mau bilang kesan-pesan atas nama teman-teman BU Utara. Pada saya guru agama, dasarnya memang guru agama dari SPKA sampai D2 sampai sarjana guru agama. Tetapi pengetahuan berahmat ini baru saya dapatkan hari ini di tempat ini. Banyak terima kasih. Yang kedua, pertemuan berahmat kita 2 hari ini tanpa rencana tindak lanjut pada sudah ada di dalam hati, sudah ada dalam pikiran, pulang harus buat apa. Mulai dari keluarga, di tempat tugas, bahkan lingkungan. Sudah ada memang rencana tindak lanjut. Ini luar biasa. Entah apa rencana tindak lanjut itu ada sendiri hanya dengan mengikuti penjelasan pada 2 hari ini. Luar biasa pada itu. Yang kedua, saya juga banyak terima kasih kepada Komisi Kitab Suci dari SPD bahwa kami dihadirkan di tempat ini dengan cuma-cuma, tidak bayar ini, pengetahuan berapa tidak bayar, hanya dapat perhatian. Jujur pada di antara kami termasuk saya paling tidak suka orang menjelaskan tanpa satu gerak-gerik atau apa supaya menghidupkan suasana. Tapi pada punya lain. Ini yang saya dapatkan. Jadi pada memang luar biasa. Dan yang kedua, terima kasih juga bahwa kami disuguhkan minuman tepat waktu, minuman makanan tepat waktu untuk SPD. Mohon maaf jika 1-2 hari ini di antara kami yang banyak ini mungkin ada yang kurang perhatian. Saya atas nama teman-teman semua meminta maaf. Hanya ini saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Emilia Ilimau. Kebetulan saya punya teman di PGA dan beliau guru agama di Katedral, kepala SD Tanah Merah 1, Tanah Merah 2. Oke. Jadi saya dulu dari waktu merah tuh. Baik, itu kesan dan pesan untuk kita. Dan selanjutnya dari Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Atambua mewakili 2 komisi Kitab Suci SPD Timur dan Komisi Kitab Suci Keuskupan Atambua. Ini Romo John, saya persilakan. Terima kasih Bapak Yos untuk kesempatan berikan. Saya mau bilang Tuhan, saya Tuhan Mano, saya mau mendirikan 3 kemah. 1 untuk Pater Ito, 1 untuk Pater Iren dan Bruder, kalau saya ini tidak, dan yang 1 untuk mereka yang sementara dulu mati. Kenapa? Kalau Pater Ito saja senang dengan kita yang hanya dulu dengar, apalagi kita yang mendengarkan Pater Ito yang sangat kreatif, sangat yang luar biasa, luar biasa.
walaupun sedikit. Karena tidak semua hal kita ingat. Semoga walaupun sedikit, tetapi dari yang sedikit itu bisa berarti dan bermakna bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk rasulan kitab suci di paroki kita masing-masing. Oleh karena itu, atas nama Provinsial Eskuti Timor dan Bapak Uskup Tambua dan Ibu Hati yang dalam, kami menyampaikan berlimpah terima kasih kepada Pak Trito yang di tengah kesibukan meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di sini. Pak Trito ini sibuknya tinggi sekali. Dosen wakil LBI. Kamarnya di Lelero itu semacam hotel, persinggahan sementara pergi lagi. Tetapi semuanya direlakan demi berkata sakala. Terima kasih dari saya secara pribadi untuk Pater Iren Ruder, Bapak Yos, yang sudah menjadi inisiator dari kegiatan ini. Pater, kami yakin ini bukan yang pertama dan terakhir. Yang lain pasti akan menyusul waktu-waktu yang datang. Pater jangan bosan untuk datang kembali ke Timor. Terima kasih. Tolong sampaikan salam dan terima kasih dari Pater Iren, saya dan Bruder. Yang pertama untuk para istri dan para suami serta anak-anak yang telah merelakan, juga pacar yang telah merelakan bapak mama, saudara dan saudari untuk datang di sini selama 2 hari. Terima kasih juga, tolong sampaikan salam dan terima kasih juga tolong disampaikan kepada Pastor Rocky yang dengan antusias memfasilitasi, mengundang Anda sekalian, memberikan kepercayaan kepada Bapak Ibu dalam menghadiri kegiatan ini. Tolong sampaikan kepada mereka terima kasih dan jangan keberatan kalau lain kali Tuhan membutuhkan kami. Karena ketika Tuhan membutuhkan, tidak ada yang bisa mengatakan tidak. Yang berikut, ini hari sudah makin siang. Saya lihat ada yang sudah lapar, ada yang sudah mengantuk. Maka yang terakhir itu, saya bersama Pater Iren, Bruder, Bapak Yos, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Pak Pater itu kepada kita sekalian. Bila dalam kebersamaan ini ada yang kurang, mulai dari peminatan mungkin, pokoknya semua kalau ada yang kurang, dari lubuk hati yang paling dalam kami menyampaikan permohonan maaf. Dan akhirnya pulanglah, semoga keharian hari ini, kemarin dan hari ini menjadi sebuah keharian yang bermakna di tempat kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Romo John mewakili Komisi Kitab Suci SPD Timor dan Komisi Kitab Suci Uskup Tambua. Saya tidak kurang hati tadi Romo John meminta salam untuk suami dan istri itu dia sebut saya karena memang kita sama tuh. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengar 1-2 kata kesan dan pesan dari Pater Ito menutup kegiatan kita siang ini. Pater Ito, saya persilakan. Saya selalu bilang dia satu saja. Sabat hari itu ya, itu kabar gembira. Karena itu kita berusaha pertama-tama membuat gembira orang. Itu sudah sahabat Tuhan. Tapi kalau kita menggembirakan orang juga dengan sabdanya Tuhan, maka kita dapat rahmat. Karena itu pulanglah ke rumah, mulailah membaca kembali kabar gembira ini. Karena ini warta gembira yang sudah lama terpendam dan dibongkar kembali.
yakin bahwa anak dan cucu akan panen yang kita buat dan kita mulai sekarang. Karena apa yang kita buat sekarang dengan sungguh-sungguh mungkin terasa berat di awal, seperti kita masak pakai rice cooker. Tetapi sesudah itu kita akhirnya panen bahwa orang bisa masak dengan rice cooker dengan cara lancar. Saya juga dulu tidak pernah tahu buat kue, tetapi saya tahu mama saya itu latih saya untuk kocok telur ayam dan begini. Dan akhirnya ketika saya jadi pater, saya bilang mari kita buat kue. Saya beli oven, mixer dengan pan untuk kamu. Dan ketika pater buat kue, jam 11 malam saya datang, mereka malu sekali. Karena ternyata mereka bilang sama paman pater jangan pater. Ternyata mereka baksa lihat kue itu setengahnya masak, setengahnya air. Lalu saya tanya kenapa? Pater karena di oven. Oven itu ternyata kalau baru beli mesti dipanaskan dulu. Sesudah itu baru panas merata, baru kita masak. Dan mereka akhirnya menjadi lincah untuk masak. Semua dimulai dengan berat, tapi bertahanlah. Karena yang bertahan sampai akhir akan memanen hasilnya. Saya akan berusaha menemani perjalanan kita, dan semoga kita akhirnya tertawa bersama. Karena baik yang menanam maupun memanen, sama-sama memanen sabda Tuhan. Dan semoga hiduplah Allah Tritunggal dalam hati kita dan di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita menutup kegiatan kita dengan doa. Okay.